Sahabat-sahabat Kristus, suatu sukacita besar di surga kita dapat berjumpa dalam saat teduh hari ini. Bagian Alkitab yang akan menjadi bacaan kita terambil dari kitab Injil Lukas pasal 5 ayat 1-11 yang berbunyi, Lukas pasal 5. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Sahabat-sahabat Kristus, ayat hafalan yang akan menjadi perenungan khusus kita hari ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal 5 ayat 10b yang berbunyi, kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sahabat-sahabat Kristus, kita akan merenungkan nats ini di bawah tema Anugerah untuk Melayani. Sahabat-sahabat Kristus, suatu hari sepulang kerja, Herman menenteng tas berisi komputer. Untuk menutup pintu pagar, dia letakkan tas itu sebentar di teras. Anaknya yang saat itu berusia 3 tahun segera keluar hendak membantu menjinjing tas itu. Herman memuji niat baiknya, lalu mengangkat komputer tersebut bersamanya. Sebetulnya dia berpikir lebih baik jika dia sendiri yang mengangkatnya. Komputernya akan sepenuhnya aman. Namun itu berarti anaknya kehilangan kesempatan untuk menunjukkan kasihnya dengan berusaha menolongnya. Sahabat-sahabat Kristus, pengalaman Herman mungkin dapat sedikit mengilustrasikan situasi yang terjadi suatu hari di Danau Genesaret. Tuhan Yesus melaut bersama Simon Petrus dan mendapatkan ikan melimpah. Setelah itu dia memanggil Petrus menjadi muridnya. Jelas bukan kecakapan Petrus sebagai nelayan yang menghasilkan tangkapan berlimpah. Siang malam ia sudah berusaha tanpa hasil, ayat 5 bacaan kita. Mujizat itu adalah bukti kemahakuasaan Yesus. Mengapa Yesus memanggil Petrus melayani bersama, sementara dia sebenarnya dapat melakukannya sendiri? Bukankah dia memang datang untuk melayani? Lihat Injil Markus pasal 10 ayat 45. Bukankah kerap kali para muridnya bukannya menolong, justru merepotkannya? Sungguh kasih karunia semata jika dia menggandeng Petrus dan kawan-kawannya sebagai rekan sekerjanya. Sahabat-sahabat Kristus, ketika kita dipercaya melayani Tuhan, ingatlah bahwa kepercayaan itu bukan karena kemampuan kita. Tuhan dapat melakukan semua hal tanpa melibatkan kita atau memilih orang lain yang lebih baik dan pandai dibanding kita.
Kesempatan melayani Kristus dimungkinkan semata-mata karena kebaikan Tuhan. Ia ingin agar kita mengambil bagian dalam tugas mulianya di bumi ini. Sahabat-sahabat Kristus, ingatlah, kesempatan melayani adalah anugerah, bukan karena kebaikan atau kecakapan kita. Terpujilah Kristus, haleluya. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.